Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Puasa lancar kan? Alhamdulillah lancar, Pak. Oke. Bentar. Oke, baik. Jadi hari ini pertemuan ke-6 dan minggu terakhir di bulan Ramadan. Minggu depan kita libur untuk 1 pekan. Nantinya dilanjuti kembali setelah cuti di tanggal 7 ya. Tanggal 9. Dan setelah itu baru kita UTS. Kalau dari apanya tanggal 4 masuk ini. Berarti di tanggal 18 lah kemungkinan untuk UTS-nya. Tapi nantinya kita lihat perkembangannya, apakah UTS ini ada tatap muka. Kalau di sini tatap muka. Jadi kita lihat nanti kebijakan dari biro. Baik, nanti mana tahu habis untuk waktunya, kita masuk sebentar lagi, ya kan? Karena langganan pakai berlangganan Zoom saya ternyata sudah habis di tanggal 26 semalam. Jadi hari ini dia sudah tidak berlangganan lagi. Jadi apabila nantinya
mati ataupun close dia sendiri, ya kita masuklah kita masuk kembali untuk di linknya. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah melihat bagaimana pemilu legislatif maupun eksekutif yang ada di Indonesia pada masa reformasi sampai dengan sekarang. Dan di mana untuk eksekutif pertama kali dilakukan secara langsung pada tahun 2004. Nah, kemudian sampai dengan sekarang. Nah, nantinya di 2024 akan dilakukan pemilihan secara serentak, meskipun kemarin terjadi demonstrasi yang isunya masa jabatan presiden 3 kali dalam masa jabatannya. Nah, namun kan hal itu tidak seperti yang dibayangkan sepanjang konstitusi belum dirubah. Nah, kalau dilihat dari yang berada di MPR itu adalah DPD dan DPR. Nah, sehingga untuk merubah Undang-Undang Dasar berbeda dengan mengubah undang-undang. Nah, ubah Undang-Undang Dasar ini harus melihat dari berbagai macam aspek. Nah, barulah bisa. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pemilihan daripada pimpinan DPR, DPD, dan MPR. Setelah dipilih anggota-anggota DPR-nya pada pemilihan umum, maka untuk sidang pertama kali para anggota DPR yang baru terpilih belum memiliki pimpinan di DPR. Nah, maka dalam memilih pimpinan DPR dalam sidang paripurna pertamanya harus ditunjuk terlebih dahulu pimpinan sementara. Tidak mungkin di dalam satu organisasi ataupun dalam sebuah rapat tidak ada MC-nya, moderatornya, kan gitu ya. Ataupun pimpinan rapatnya. Nah, maka sebelum memilih pimpinan DPR, dipilih dulu pimpinan sementara DPR. Siapa itu pimpinan sementara DPR? Yaitu
dipilih berdasarkan anggota DPR yang tertua dan anggota DPR termuda dari segi usia. Jadi siapa yang paling tua di antara seluruh anggota DPR tersebut? Nah, dialah memimpin sementara sebagai pimpinan di DPR sampai dengan terpilihnya pimpinan DPR tetap. Jadi ada dua, yaitu dari usia yang tertua dan usia yang termuda. Proses pemilihan pimpinan DPR terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Nah, di dalam Undang-Undang 2018 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 ini diatur ketentuan bahwa pimpinan DPR itu udah mau di ujung-ujung agak kurang fit. Nah, pimpinan DPR terdiri atas 1 ketua dan 5 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Jadi ada 1 ketua dan 5 orang anggota. Oke. Pimpinan DPR tersebut dipilih dari anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap. Jadi ada 6 berarti calon yang dipilih di dalam pemilihan pimpinan DPR. Nah, nantinya yang suara terbanyak ataupun yang kesepakatan dari seluruh anggota DPR dari 6 yang dipilih nanti, satunya lah menjabat sebagai pimpinan DPR, sedangkan yang 5 lagi adalah anggota wakil ketua DPR-nya. Nah, di dalam DPR itu ada namanya fraksi. Fraksi ini adalah mewakili kepentingan parpolnya. Nah, setiap parpolnya yang tergabung di dalam fraksi dapat mengusung bakal calon pimpinan DPR.
Gitu. Dan jadi dapat mengusung bakal calon pimpinan DPR. Nah, berapa orang yang bisa diusung oleh setiap fraksi sesuai dengan pasal 84 tersebut, bakal calon yang bisa diusung setiap fraksi hanya 1 orang bakal calon pimpinan DPR. Jadi kita lihat berapa kursi ataupun berapa partai politik yang lolos ke DPR kan gitu. Misalnya ada 12 partai, berarti 12 bakal calon pimpinan DPR. Nah, dari 12 inilah dipilih nantinya 6 pimpinan DPR. Tapi terkadang pada prakteknya partai yang memiliki kursi terbanyak biasanya yang memimpin sebagai ketua DPR. Nah, kenapa? Karena ya ketika pemilihan itu dapat dilakukan dengan 2 metode. Pemilihan pimpinan DPR, bukan ketua dia ya judulnya. Pimpinan DPR itu dapat dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Yang kedua dengan pemungutan suara. Nah, jadi dengan musyawarah untuk mufakat dari calon yang diusung oleh setiap fraksi, ya masing-masingnya itulah bermusyawarah, kan semua fraksi terwakili. Jadi dari 12 calon, misalnya tadi kan 12 fraksi yang ada di DPR. Nah, 12 fraksi ini mengusung 1 bakal calon pimpinan DPR, kan gitu. Nah, dari 12 calon ini, nah mereka bermusyawarah siapa yang mau jadi pimpinannya, gitu. Nah, untuk mencari mufakat supaya tidak berlarut-larut. Artinya ada yang mengalah lah di dalam pemilihan. Berarti ada yang 6 yang mundur, kan gitu. Nah, ketika cara musyawarah untuk mufakat ini mencapai kata sepakat, maka ditetapkanlah dalam rapat paripurna DPR mengenai siapa yang menjadi pimpinan DPR tersebut. Nah, yang memimpin rapat paripurna inilah anggota DPR yang usianya paling tua dan usianya paling muda. Misalnya berapa yang paling tertua di situ? 70 tahun. Nah, dialah yang memimpin sementara rapat paripurna DPR. Yang paling muda berapa usianya? Misalnya 20 tahun. Nah, dia juga menjadi pimpinan rapat paripurna DPR. Namun dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara di dalam rapat paripurna DPR, dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna tersebut. Ini kan sudah pastilah, kan masing-masing semuanya fraksi memiliki kepentingan.
mana mau dia memundur kan gitu. Udah diusung kok. Misalnya 12 tadi kan berarti hanya ada 6. Ayo siapa yang mau mundur? Nah mungkin kan gitu. Udah diusung oleh partainya dia mundur. Ya udahlah, suara terbanyak aja nanti. Ya biasanya kalau partai-partai yang mengantongi kursi kecil di DPR sudah pasti calon yang diusungnya sudah pasti kalah. Kan gitu. Kenapa? Ya kalau nggak partainya siapa yang milih? Kan seperti itu. Nah, misalnya ada 500 kursi yang ada di DPR. Dan katakan partai A ada 100. Nah, partai B ada 20, C 30 dan segala macamnya. Sampailah sikit ya. Nah, sudah jelas nantinya partai yang memiliki kursi terbanyak yang biasanya bakal memimpin DPR apabila dalam pemilihannya dari pemungutan suara. Karena suara yang terbanyak yang ditetapkan sebagai pimpinan DPR. Nah, jadi seperti itu. Jadi setelah ditetapkan siapa yang terpilih, maka dibuatlah sebuah keputusan. Yang keputusan ini dibuat oleh pimpinan sementara tadi. Dari anggota DPR yang tertua dan yang termuda dari fraksi yang berbeda. Nah, buatlah keputusan hasil pemilihannya. Nantinya setelah dibuat, maka pimpinan DPR ini mengenai tugas dan kewenangannya akan diatur di dalam peraturan DPR tentang tata tertib. Nah, inilah proses pemilihan pimpinan DPR. Nah, di dalam DPR itu ada banyak nanti alat kelengkapan DPR-nya. Yaitu alat kelengkapan DPRD yang pertama ada pimpinan, yang kedua badan musyawarah, yang ketiga komisi, keempat badan legislasi, kelima badan anggaran, keenam badan akuntabilitas keuangan negara, ketujuh badan kerjasama antar parlemen, 8 Mahkamah Kehormatan Dewan, 9 Badan Urusan Rumah Tangga, 10 Pansus atau Panitia Khusus, ke-11 alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Nah, dari semua alat kelengkapan ini yang menarik kalau kita lihat adalah komisi, ya kan? Makanya wajar di dalam lingkungan DPR itu ya semuanya harus ada PT, ya kan? Namanya komisi, ya kan? Nah, jadi kalau orang awam bilang ya identik dengan ruang.
Nah, ini tadi. Nah, apa yang menjadi tugas pimpinan DPR, yaitu memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan. Yang kedua, menyusun rencana kerja pimpinan. Ketiga, melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR. Nah, kemudian menjadi juru bicara DPR. Jika ada permasalahan yang memerlukan konferensi pers ataupun hal-hal lainnya. Kemudian melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR. Ini adalah bentar ya. Nah, di ujung dia mau habis puasa datang dia kan mulai sakit segala macam. Nah, kemudian mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya. Jadi dalam hal kunker lah namanya, kunjungan kerja maupun rapat-rapat lain dengan lembaga negara lainnya. Inilah yang menjadi tugas daripada pimpinan DPR. Mohon maaf, agak kurang bagus kesehatan saya, terutama di tenggorokan. Jadi bisa-bisa kadang hilang suara ini, kadang enggak. Nah, kemudian mengadakan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR. Nah, ini sesuai dengan pengawasan daripada DPR ataupun dalam hal membuat kebijakan-kebijakan yang penting bagi pelaksanaan suatu negara. Kemudian pimpinan DPR bertugas untuk mewakili DPR di pengadilan. Kemudian melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna. Dan menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu. Jadi waktunya tinggal 10 menit lagi.
Jadi kalau dia terputus, kita masuk lagi sebentar untuk sebagai penutup di bulan Ramadan. Nah, yang kedua, bagaimana pemilihan pimpinan DPD? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 sama dia dengan DPR tadi, saya lupa namanya, ini pasal 260-nya ada diatur di dalam perubahannya juga. Yang pertama, pimpinan DPD terdiri atas 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD. Nah, ya ini mana sih? Lupa saya menggantinya. Jadi ada kemarin di undang-undang perubahan pertama 42 2014 maupun 17 2004, pimpinan DPD itu 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua. Namun dirubah menjadi pimpinan DPD terdiri atas 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua. Nah, sama dengan DPR tadi, apabila belum ada pimpinan DPD-nya, maka pimpinan DPD itu dipimpin oleh pimpinan sementara yang terdiri dari 1 orang ketua sementara dan 1 orang wakil ketua sementara yang merupakan anggota tertua dan anggota termuda usianya. Jadi hampir sama kan tadi dengan DPR. Jadi usia yang tertua itu sebagai ketua DPRD sementara, usia yang termuda tadi sebagai wakil ketua DPRD sementara. Nah, misalnya apabila anggota tertua atau anggota termuda berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota tertua atau anggota termuda berikutnya. Nah, dua-duanya bisa berhalangan. Dilihat dulu dari usia yang tadi 70, siapa yang paling tua di bawah 70, 69 misalnya. Nah, siapa usia 69? Nah, dialah yang sementara ditunjuk sebagai pimpinan DPD sementara. Jadi dari usia termuda. Jadi sama dengan DPR, ketika pimpinan DPD ingin menduduki suatu jabatannya, nah pemilihannya sama seperti DPR tadi, diusung dari seluruh anggota masing-masing, semua anggota DPD menunjuklah siapa yang menjadi pimpinannya. Karena mereka adalah perwakilan dari daerah, ya kan? Jadi tidak ada berdasarkan dari partai,
maka internal mereka sendiri yang menunjuk siapa yang menjadi ketua dan wakil ketua DPD. Nah, pimpinan DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Jadi sumpah dan janji pimpinan DPD tadi dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Nah, dalam masa jabatannya, pimpinan DPD bertugas memimpin sidang DPD yang menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan, menyusun rencana kerja pimpinan, menjadi juru bicara DPD, melaksanakan dan mensyaratkan keputusan DPD, mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPD, mewakili DPD di pengadilan sama dengan tadi DPR, yang menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu. Nah, namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, DPD dapat ikut serta dalam merumuskan ataupun pembahasan dari undang-undang. Jadi dalam bahasanya bukan hanya sepanjang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah ataupun hubungan pusat dengan daerah, tapi juga bisa diikutsertakan dalam pembahasan RUU apapun. Dan kenapa? Karena menganggap seluruh nantinya produk hukum yang dibuat oleh DPR berlaku juga di seluruh daerah. Nah, sehingga ya DPD wajib juga mengetahui apa saja produk hukum yang dibuat. Nah, kemudian pemilihan pimpinan DPR ini diatur di dalam undang-undang yang terakhir, perubahan ketiga, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2019. Nah, pimpinan MPR terdiri atas ketua dan wakil ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Jadi hanya ada dua pimpinan MPR tersebut, yaitu satu orang ketua dan satu orang wakil ketua. Bakal calon pimpinan MPR diusulkan oleh fraksi dan kelompok anggota yang disampaikan dalam sidang paripurna. Tiap fraksi dan kelompok anggota hanya dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR. Dari calon pimpinan MPR yang diajukan tersebut, dipilih ketua MPR secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam sidang paripurna MPR. Sama juga tadi, ada dua cara pemilihannya, yaitu dengan musyawarah dan dengan pemungutan suara, yaitu yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua MPR dalam sidang rapat paripurna MPR. Jadi, ntar lagi nih mati nih ya. Udah tinggal 30 detik lagi. Calon pimpinan MPR yang tidak terpilih sebagai ketua MPR ditetapkan sebagai wakil ketua MPR dalam sidang paripurna. Berarti dengan kata lain hanya ada dua calon yang bisa diusung oleh fraksi maupun kelompok anggota. Nah, yang kalah tadi langsung ditunjuk sebagai